Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Kurniawati dengan NIM 2501672. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai morfologi, yaitu reduplikasi. Reduplikasi merupakan salah satu proses morfologis yang sangat penting dalam pembentukan kata dan makna dalam bahasa kita. Nah, apa itu reduplikasi? Reduplikasi adalah proses morfomis yang dilakukan dengan mengulangi bentuk dasar, baik secara penuh, sebagian, maupun dengan perubahan bunyi. Tujuan dari pengulangan ini tidak selalu untuk menyatakan jamak, tetapi juga dapat memberikan makna tambahan, memperkuat pesan, atau bahkan membentuk kata baru. Dengan memahami reduplikasi, kita dapat melihat bagaimana bahasa Indonesia membentuk variasi kata yang lebih kaya dan fleksibel. Nah, selanjutnya adalah jenis reduplikasi. Ini kita ambil dari Sutawijaya pada tahun 1997. Beliau memberikan 4 jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah reduplikasi utuh, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan. Contohnya adalah kata buku-buku. Selanjutnya yang kedua adalah reduplikasi sebagian, yaitu pengulangan sebagian dari bentuk dasar. Misalnya pada kata berlari-lari, jika bentuk dasar tertentu hanya diulang pada bagiannya. Yang ketiga adalah reduplikasi berimbuhan, yaitu kata yang mengalami pengulangan sekaligus diberi afiks. Contohnya kata berjalan-jalan, bersiap-siap, atau buah-buahan. Dan yang terakhir adalah reduplikasi berubah bunyi, yaitu pengulangan yang disertai modifikasi bunyi seperti gerak-gerik atau bolak-balik. Nah, perubahan ini tidak terjadi secara sembarangan ya, melainkan mengikuti pola fonologis tertentu dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah contoh reduplikasi. Nah, contoh-contoh reduplikasi cukup mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kata buku-buku adalah reduplikasi utuh. Selanjutnya kata retak-retak adalah reduplikasi berubah bunyi. Selanjutnya kata bersiap-siap merupakan reduplikasi berimbuhan. Kata orang-orangan yaitu adalah reduplikasi berimbuhan yang membentuk kata baru. Ataupun kata buah-buahan, gerak-gerik, dan bolak-balik. Nah, melalui contoh ini kita bisa melihat bahwa reduplikasi memiliki pola yang beragam serta fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah reduplikasi paradigmatis dan derivasional. Nah, reduplikasi ini dapat dibedakan lebih lanjut berdasarkan sifatnya, yaitu pertama, reduplikasi paradigmatis. Jenis ini tidak mengubah identitas leksikal. Artinya, kelas kata sebelumnya dan sesudahnya reduplikasi tetap sama. Contohnya adalah buku-buku. Bentuk dasarnya nomina dan setelah direduplikasi pun tetap nomina. Yang kedua adalah reduplikasi derivasional. Jenis ini menghasilkan makna baru atau kelas kata baru. Contohnya adalah kata laba-laba. Bentuk dasarnya adalah laba, merupakan adjektiva yang berarti licik atau curang. Namun setelah direduplikasi, maknanya berubah total menjadi nominah yang merujuk pada hewan. Hal ini menunjukkan bahwa reduplikasi tidak selalu berarti jamak, tetapi dapat membentuk kata baru yang jauh berbeda dari bentuk hasil asalnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi reduplikasi. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Selain menyatakan jamak, reduplikasi juga dapat menunjukkan intensitas seperti kecil-kecil atau retak-retak.
Terus itu keakraban seperti anak-anak, pengulangan tindakan misalnya kata lari-lari, ataupun membentuk nomina baru seperti sayur mayur. Nah, fungsi ini memperlihatkan bahwa reduplikasi memberikan fleksibilitas pada bahasa untuk mengekspresikan makna secara lebih kaya dan nuansatif. Selanjutnya, reduplikasi dalam wacana bahasa Indonesia. Dalam penggunaan sehari-hari, reduplikasi sangat umum muncul dalam wacana baik formal maupun informal, dalam teks deskripsi, narasi, dan eksposisi. Reduplikasi ini membantu memperjelas maksud penulis tanpa perlu menggunakan frasa panjang. Proses ini juga disebut dengan produktif. Artinya, penutur bahasa Indonesia dapat dengan mudah membentuk kata baru yang direduplikasi sesuai konteks komunikasi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri reduplikasi. Ciri-cirinya merupakan adanya pengulangan kata dasar, pola pengulangan yang konsisten, tidak selalu bermakna jamak, dapat dikombinasikan dengan afiks, dan dapat menghasilkan perubahan kelas kata. Selanjutnya adalah kesimpulan atau ringkasan. Dapat kita ambil kesimpulannya. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata yang sangat penting dalam bahasa Indonesia. Terdapat 4 jenis utama reduplikasi serta dua sifat reduplikasi, yaitu paradigmatis dan derivasional. Dengan reduplikasi, bahasa Indonesia menjadi lebih kaya, ekspresif, dan dinamis dalam menyampaikan berbagai makna. Nah, itulah materi reduplikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.